Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mat Peji Channel. Oke Nur, terima kasih yang telah mendukung channel ini semuanya saudaraku. Semoga menjadi keberkahan buat kita dan menambah menambah ilmu pengetahuan tentang Sadra Peningin atau akhir zaman atau Imam Mahdi, ataupun sedikit lah kita sharing di sini Lur, seperti itu. Dan juga semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana ataupun malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sedulurku di seluruh Nusantara. Oke, lanjut kembali tentang pembahasan yang telah menginjak, kita sudah menginjak di tahun 2024 yang sangat begitu berat yang saya rasakan. Mungkin teman-teman ada yang merasakan demikian, ya kan? Ujian terberat ini Lur, insya Allah di tahun 2024 akan banyak timbul fitnah-fitnah, ya kan? Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, seperti itu Lur. Atau yang ada cerita yang mengada-ngada, ada yang cerita bohong. Insya Allah komplit ini Lur, komplit di tahun 2024 ini nantinya. Nah, bagaimana lagi, karena kita hidup di 2024 di akhir zaman, ya kan? Kita sudah hidup di akhir zaman Lur. Santai-santai dulu sambil kopinya jangan lupa, rokoknya. Wah, di hari apa ini, di tanggal 3 ini, di hari Rabu di tahun awal tahun, bulan awal, yang saya rasakan seperti itu Lur. Santai ya, santai dulu, seperti itu Lur. Entah akan terjadi video saya yang kemarin, ya ada tragedi dan banyak kematian. Insya Allah itu memang terjadi di Nusantara. Entah penyebab dari ada gunung meletus atau apa, ya bukan sekedar bukan menakut-nakutin dah gitu loh. Insya Allah enggak, karena semakin dekatnya turun, semakin dekatnya beliau muncul, akan semakin banyak huru-hara di negeri kita ini, ya kan? Sebentar lagi 2 atau 3 bulan lagi ini mungkin, ya toh beliau akan keluar. Bahkan ada yang mengatakan, teman-teman itu ada yang mengatakan nggak sampai 2 bulan gitu. Nah itu kalau memang demikian, ya persiapkan diri kita Lur, ya kan? Mantapkan diri kita, hati kita yang selama ini kita tunggu-tunggu, ya toh. Dan kita ini sebetulnya harus bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Lur, nenek moyang kita itu sesungguhnya menunggu beliau dari dulu gitu loh. Itu nenek moyang kita. Tapi alhamdulillah kita patut berbangga karena beliau itu munculnya di era kita, di zaman kita, di kehidupan kita saat ini, ya kan? Di era kita, di zaman kita. Bahkan orang-orang yang terdahulu pun mengetahui, ya kan? Bahkan ada yang yang namanya itu yang bertapa, atau bertapa menunggu beliau ratusan tahun. Bahkan sekarang juga masih ada yang bertapa di gunung-gunung, walaupun kita nggak bisa melihatnya, saya hanya bisa merasakan. Itu orang-orang seperti itu Lur, memang untuk menyambut beliau. Jika beliau pun muncul, mereka beliau ini yang bertapa menunggu kedatangan Sadra Peningin ini akan serentak turun gunung seperti itu. Bahkan orang yang bertapa, bahkan juga titisan-titisan lah, kalau percaya atau enggak tentang titisan, ya kan? Allahu alam, ya masing-masing lah, ya tahu tentang titisan ini. Ada yang percaya juga ada yang tidak, ya ikuti sajalah alurnya.
itu akan semua turun. Raja-raja Nusantara semua akan turun, ya toh, entah itu Prabu Siliwangi, Wati Gajah Mada, raja-raja Nusantara semuanya akan turun. Mungkin kita tengah apa ya, tentang hal ini pernah dibahas oleh Ustadz Danu, ya kan, tentang yang lama videonya ya, kalau tidak salah itu ya kan, bersama Irfan Hakim itu, ya kan. Irfan Hakim sampai bengong, untuk apa ya? Irfan Hakim bertanya, untuk perang akhir zaman. Hah? Irfan Hakim cuma menjawab, hah, gitu toh, gitu. Memang nggak masuk di akal, memang nggak masuk di logika itu loh. Tapi itulah memang adanya loh, dunia kita, ya toh, kehidupan kita ini memang nyata seperti ini. Tapi di luar kehidupan kita ini ada alam-alam lainnya, atau yang disebut kita, biasa kita sebut alam gaib, seperti itu. Alam gaib bukan selalu identik dengan makhluk jin, bukan, gitu loh. Banyak itu loh, bahkan di ruang-ruang alam kita itu sekat-sekatnya sangat banyak itu loh. Bukan hanya 7 sebetulnya, tapi yang kita ketahui ya kan, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Tapi di sela-selanya lapisan 1 ataupun 2 itu masih ada banyak kehidupan. Itu lalu maha besarnya Allah menciptakan semua alam-alam ini, ya kan, alam jagat raya ini yang kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat. Subhanallah, maha besarnya Allah. Subhanallah. Oke, santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan yang di depan kita seperti apa. Ya seperti inilah pemandangannya, ya toh. Semoga nggak jenuh lah, jenuh dengan orangnya, suaranya ya kan ada di depan itu. Perjalanan ngulilur ya, alhamdulillah. Mungkin saat inilah Surabaya itu hujannya itu merata. Kalau kemarin lompat-lompat. Di tempat saya nggak hujan, terus di tengah-tengah perjalanan hujan, terus hampir nyampe tempat kerja nggak hujan, kering. Alhamdulillah, tapi sekarang ini rasanya merata, walaupun nggak deras lah, tapi alhamdulillah merata hujannya. Di hari Rabu tanggal 3 merata. Ini saja masih barusan rintik-rintik, tapi selesai, sudah reda hujannya. Oke, lanjut kembali lur, tentang beliau lah, Saudara Beringin ini yang dinantikan semua orang. Bahkan ada yang menanti, ada yang tidak menanti alias membenci, iya kan. Itulah lur, kalau membenci kan mereka kan benci dengan perbuatannya mereka sendiri, kesalahan yang mereka buat sendiri, ya kan. Dosa-dosa, perbuatan salah, kesalahan mereka perbuat sendiri demi hawa nafsu, demi menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan, ya kan. Mereka seperti itu, apa ya, seakan-akan mereka nggak percaya akan akhirat, ya toh. Andai percaya akhirat, mungkin mereka nggak akan melakukan seperti itu. Jangankan akhirat, percaya siksa kubur lah wis, ya toh. Itu loh, kalau kita meninggal kan ditanya oleh malaikat, ya toh, mungkar nakir itu di alam kubur. Itu pun ada siksa kubur, mereka nggak percaya. Ya toh, bahkan orang tinggi, ya, ketua pun nggak percaya ada siksa kubur, alam akhirat nggak percaya. Ya biarin aja lah, ya toh. Oke, lanjut kembali, kok ngelantur sampai ke situ ya, memang ada hubungannya mungkin, ya toh, tentang semuanya ini, karena beliau ini yang mengajarkan, bukan mengajarkan agama baru atau aliran baru, enggak, mempertegas seperti itu loh. Sekarang kan banyak, ya toh, agama kita terpecah belah hingga menjadi hampir 70 golongan lebih, saya kira ini macam-macam lah.
ya toh, golongan kita atau agama kita ini terpecah belah hingga sampai saat ini ya hampir 70 lebih kan, yang disebutkan Rasulullah kalau nggak salah 72 73 itu ya kan, terpecah belah seperti itu. Memang sekarang terjadi, jadi kasihan orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak ngerti. Tapi alhamdulillah di kampung saya ya, alhamdulillah nggak mau tahu soal itu, yang penting ibadah kerja. Alhamdulillah kampung saya itu kalau sholat maghrib jamaahnya full, bahkan saya sering nggak kebagian tempat. Ya balik ke rumah. Oke, lanjut tentang beliau ini, yang entah munculnya saya nggak tahu, munculnya dari arah mana, di mana juga saya nggak tahu. Gini aja lur, kalau memang ada ya toh mohon infonya. Oke. Kalau beliau muncul di daerah teman-teman, mungkin salah satu atau tempat yang pasti tempat itu insya Allah akan ramai gitu loh. Ramai apa? Ramai didatangi oleh para alim ulama, para habaib, para ahli spiritual batin, semuanya menghampiri beliau ya insya Allah ini loh. Kan selama ini kan apa ya, berbeda ya kan, ahli spiritual batin tempatnya sendiri-sendiri, ulama sendiri-sendiri, habaib sendiri-sendiri ya toh. Tapi nanti enggak, kalau beliau sudah muncul ini semuanya jadi satu, menyatu gitu loh. Para ahli spiritual pun ya kan, para habaib, para alim ulama itu akan menyatu jadi satu dan menghampiri tempat beliau berada ya kan. Nah, jika itu memang berada di tempat teman-teman, salah satu teman-teman, nah, jangan lupa info, DM. Itu lulur, insya Allah, asal nggak jauh aja lah, bisa dijangkau. Ya walaupun nggak bisa dijangkau, tetap saja lah ke sana, ya kan. Walaupun tetap saya naik motor ini untuk menjangkau tempat ke sana. Ya mudah-mudahan di zaman itu semua masih berfungsi, mudah-mudahan aja ya kan, alat-alat transportasi masih berfungsi, belum terjadinya dukhon itu. Kalau alam banyak yang alim ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan beliau muncul itu sebelum dukhon, ada yang muncul setelah dukhon. Kalau setelah dukhon kan lama. Ya enggak, ya mungkin inilah nanti atau mungkin inilah saat-saat inilah, kan tinggal beberapa bulan lagi ya toh. Jika mengajar dari setiap 100 tahun Allah menurunkan